Nyun sewu Mbah, ini saya mengantarkan putu-putu. Itu ada putu Doni, putu Imam, tapi putu Cicit lagi serak ya, lagi gerok, dia nggak bisa datang. Jadi hanya 2 orang mau nyuwun pangestu dan pamit ajeng ngamen Mbak Dio. Mereka itu ngamen. Oh ya, cung, ya. Gini. Tak sangoni estu ning atiku ya. Ora sah sangu duit ya. Pantese malah simbah sing kok tinggali ato kuwi ya. Ora Pak. Aku nyang kowe. Anu, arep lunga ngamen endi? Kowe iki le. Anu Mbak, dateng Mojo Kembang Mbak. Mojo Kembang. Ngendi? Jombang Mbak, Jombang. Mbak. Jombang Mbak. Jo Mojo Kembang Bang Jombang. Halah gampang. Kae Mojo Kembang. Jare Gus Dur biyen lho ya. Jombang kuwi ijo abang. Ana rakyat Indonesia sing uripe iki ijo. Semu-semu kaya P3, PKS, PKB, PAN. Sijine meneh malah ana sing abang-abang, nganti raine ya abang. Lho, kaya BNI lan PDIP. Wah. Nanging nek gelem lan iso kompak manjing ajur-ajur nyawiji bersatu padu kuwi jenenge Jombang. Ada yang meriwayatkan Jombang itu asal usulnya Mojo Kembang. Oh. Kan ini daerah pusat Keraton Mojopahit. Ono Mojo Ngapit, Mojokerto, Mojo Legi, Mojo Kecut, Mojo Asin, Mojo Warno, Mojo Gedang, Mojo Songo. Ya wis mojo apa wae kono sakarepmu. Sing penting uripmu kabeh iki iso aja nganti aja dumeh. Ji, matur suwun Mbah, ngestokaken dawuh Mbah Giol. Makanya ngamen kami ini namanya sinau bareng Mbah. Amargi menungso gesang ini kan kathah boten ngertine timbang ngertine to Mbah. Leres. Langkung kathah bab-bab sing menungso boten ngertos dibanding bab-bab sing menungso ngertos, Mbah. Bab-bab ten bumi saja manusia banyak tidak tahu, apalagi soal langit. Kebanyakan manusia itu buta, makanya Tuhan menganugerahkan rahmat dan informasi yang namanya agama supaya manusia kenal Allah, kenal malaikat, aras, jin, akhirat dan lain-lain. Juga nasib, takdir, kodok dan kodar. Neng Mojo Kembang kuwi persisé tore-tore iki arep nang desa ngendi? Wonosalam Mbah. Nggih, Wonosalam. Wonosalamun thayyibatun warabun ghafur. Kok plesetan lho, Mbak. Niku ayat Quran mosok diplesetke. Jadul kowe bocah-bocah iki. Canem kok jadul lho. Kuwi kudune aku sing jadul. Dudu plesetan kuwi. Ya, dudu plesetan kuwi jenenge ndulungke, memaknai atau membumikan makna. Nah, ini. Niku genahe pripun, Mbak? Kok saya kok baru dengar sekarang itu genahe pripun itu? Gini. Unine ayate kan baldatun thayyibatun warabun ghafur gitu. Artinya apa terjemahannya? Pelan-pelan, hati-hati, jangan gerusak-gerusuh gitu. Ini ada bilat, ada balad, ada buldan, ada baldatun. Akar huruf bentukan kata-katanya sama, ba, lam, dal. Itu bukan bahasa Arab. Loh, kok bukan bahasa Arab, Mbak? Lah cetha sono coroko to niku, Mbak? Coba didunungke ning buyutmu tadi ben do melek
ben do melek matane lan dibuka sel-sel kawruhmu. Ya ruwake ya. Bilat, balat, buldan dan baldan itu bukan sekedar bahasa Arab. Dan meskipun bahasa Arab digunakan menjadi bahasa Al-Qur'an, tidak berarti keduanya sama persis. Sebab penciptanya berbeda. Kalau bahasa Arab itu bikinan bangsa Arab, buatan manusia biasa. Nah, kalau Al-Qur'an itu ciptaan Allah. Bahasa Al-Qur'an itu bahasa Allah. Asal usul maksud dan maknanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dicetak buyut Kirodat. Bocah-bocah milenial telu iki ora tahu sapa langgar. Ora duwe pengalaman ngaji turutan. Nggih, Mbak. Nggih. Kita mencoba memahami bilat, balat, buldan dan balda. Itu dengan pelan-pelan ya. Tuh, butuh, ya, rumahnya ya. Secara sehati-hati mungkin. Juga harus dilandasi tawaduk, rendah hati, andap asor. Jangan sok jadi ahli tafsir. Kalau menafsirkan bahasa Arab agak lebih mudah. Kalau menafsirkan bahasa Al-Qur'an banyak kemungkinannya. Tapi kalau mencoba memahami bahasa Allah, perangkat yang diperlukannya harus lengkap, harus jangkep, harus utuh dan wungkul. Tidak hanya ilmu dan pengetahuan bahasa, bahkan tidak cukup dengan ilmu apapun, tidak cukup itu. Tapi juga harus dengan landasan iman dan takwa. Bahkan seluruh bangunan akhlak hidup kita ikut menentukan tepat tidaknya pemahaman kita terhadap kata-kata dan bahasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, rakotan aku. Cangkem Gus. Utak saya tidak kuat lah, suwe ini utak saya ini. Bahkan apa yang buyutmu Irodat dan simbahmu Geol ini pahami dan ungkapkan juga belum tentu benar loh. Ayo. Kau mana dapurmu? Apa? Mau menek cangkemmu, Araimu kan? Mesti rakammu. Yang sungguh-sungguh tahu hanya Allah. Makanya sejak kecil kita diajari mengucapkan wallahu a'lamu bissawab. Hanya Allah saja yang lebih tahu, yang paling tahu dan sejati tahu itu semua. ah oke kuwi Kuping jembek. Gue tak cukup, gue bisa cukup. Ono baladun, Biladun. ono biladun. Biasanya diartikan negara atau suatu wilayah yang diberkedaulatan resmi. Nah, ono lagu biladi ngono kae lho. Ono meneh baladun. Kowe apal to? Ono ayat watini wazaitun wa turisinin wa hadzal baladil amin. nggih kula apal Mbah. Nek niki abangan Mbah ra iso ngaji nih. Oh, Kalau biar pas ngaji nang langgar rame nek barisa terus nyolong-nyolong. Wis to, Pak, gojekan. Wis to. Wis to, Mbok, di rumah kowe pangandikane Mbah Deol iki aja guyon cengengisan terus to, Mbok. Serius. Kula badhe tanglet Mbah. Ya. Lah hubungannya semua penjelasan tadi dengan Wonosalam apa? Kok Bagiol tadi ngendika Wonosalamun thayyibatun wa rabbun ghafur. lah yo baladun kuwi apa ora kudu digoleki to. Baldatun kuwi apa yo Indonesia apa yo wis thayyibatun aku kudu goleki. Thayyibatun itu sejahtera, aman, makmur. Kalau Indonesia kan belum mencapai itu. Di Indonesia masih ada pemimpin yang ijazahnya saja belum tentu tidak palsu. Banyak rekayasa dan kemunafikan.
Indonesia belum sanggup menjaga politik dari kotoran-kotoran. Pokoknya Indonesia masih jauh lah dari Thayyib Batun. Sementara sak ngertiku lho ya, Gimana? daerah Wonosalam kuwi dengan 9 kelurahannya meskipun pasti tidak sempurna lho ya, tapi relatif bisa dibilang baldatun thayyibatun. Mergo pengelolaannya terbuka, jujur, merdeka dalam batas yang terukur. Pelayanannya kepada masyarakat maksimal. Rakyatnya juga kritis. Penduduk Wonosalam bukan bebek-bebek atau sampah-sampah yang kentir di sungai zaman, bukan. Para pemimpin di Wonosalam bukan penipu atau pembohong, tidak seperti Indonesia atau lain. Yang pasti semua pemimpin dan masyarakat Wonosalam itu harus menjaga dan merawat perilakunya. Jangan sampai Allah marah, apalagi sampai tidak memaafkan. Wonosalam sudah baldatun thayyibatun, jangan sampai tidak robbun ghafur. Sekarang saya paham kenapa kok judul acara Sinau Bareng di Wonosalam itu kok desa itu masa depan, bukan masa lalu. Mungkin maksudnya untuk menempuh perjuangan ke masa depan. Jangan mengandalkan Indonesia. Wonosalam harus mengandalkan diri Wonosalam sendiri. Jadi Wonosalam itu bukan masa kini dan masa silam, melainkan justru yang utama adalah masa depan. Pantesan juga ada subjudul Indonesia adalah bagian dari Wonosalam. Bahkan ada yang lebih terang-terangan, Indonesia adalah bagian yang harus diwaspadai dari Wonosalam. Wah, itu cara berpikir yang cerdas dan kreatif. Wah, memang secara geografis dan teritorial Wonosalam adalah bagian dari Indonesia. Tapi secara substansial, secara muatan nilai, secara dinamika zaman, Wonosalam punya pandangan yang kritis terhadap Indonesia. Jangan sampai peran Indonesia di Wonosalam akan merugikan atau menghancurkan Wonosalam. Ya, jadi jangan sampai Wonosalam membiarkan dirinya dirusak oleh siapapun saja yang datang dari luar Wonosalam. Wonosalam harus mempertahankan keadaan Toto Tentrem Kertoraharjo Gemari Pahloh Jinawi. Wonosalam harus terus menjadi desa teladan nasional. Oh, kalau itu nanti dulu Bang. Wonosalam disebut teladan atau tidak itu tergantung cara pandang Dewan Jurinya. Kalau pola pikir Jakarta beda dengan Wonosalam, ya belum tentu Wonosalam jadi wilayah teladan, ya toh? Wong Wonosalam, wong manusia Jakarta juga beda dibanding manusia Wonosalam. Ya, tidak penting itu. Itu semua bukan yang utama. Wonosalam digelari teladan atau tidak, yang penting para pemimpinnya dan semua penduduknya istiqomah menjadi uswatun hasanah. Oh iya ya. Selama ini tidak ada penghargaan uswatun hasanah di Indonesia loh.